Bayangkan sebuah pabrik tua berdiri sepi di pinggiran kota dengan mesin-mesin berkarat yang sudah lama tak berputar. Tapi setiap tengah malam, warga sekitar mengaku mendengar nyanyian buruh yang sudah lama meninggal. Malam ini, kita akan masuk ke dalam pabrik itu dan mencoba ritual yang konon bisa memanggil mereka. Apakah semua hanya mitos? Atau justru ada sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik tembok pabrik gula itu? Selamat datang di cerita horor ritual tengah malam di pabrik gula. Lo yakin mau ke sana, Din? Suara Raka bergetar ketika ia memegang setir mobil tuanya yang bergoyang di jalan berlubang menuju arah pabrik gula. Malam itu angin terasa dingin, padahal siang harinya kota kecil mereka cukup panas. Pabrik itu udah ditutup puluhan tahun. Orang-orang sini bilang siapapun yang masuk tengah malam bakal dengar suara-suara aneh. Justru itu, jawab Dina dengan nada penuh penasaran. Kamera handycam di tangannya sudah menyala, merekam setiap detik perjalanan. Kita butuh konten misteri yang beda. Cerita pabrik gula ini terkenal banget. Bahkan ada mitos kalau dulunya suka dipakai ritual. Kalau kita berani ngeliput langsung, pasti viral. Gue sih setuju, timpal Arif dari kursi belakang, sembari menyalakan rokok untuk mengusir dingin. Tapi jangan salahkan gue kalau tiba-tiba ada yang nongol. Gue pernah dengar, ada mantan karyawan yang gantung diri di ruang mesin. Orang-orang bilang arwahnya masih gentayangan, nunggu teman baru. Dina tertawa kecil, meski dalam hatinya ada sedikit rasa was-was. Kalau benar ada, makin bagus. Ingat, kita bawa dupa sama lilin kan? Katanya, kalau mau coba ritual jam 12 malam, harus pakai itu buat manggil. Raka langsung menginjak rem mendadak, membuat semua tubuh di dalam mobil terhentak. Tunggu, ritual? Lo gak pernah bilang soal ini, Din? Wajahnya pucat diterangi lampu jalan yang redup. Kita cuma sepakat bikin liputan, bukan ikut-ikutan nyoba ritual pemanggilan arwah. Tenang, Rak. Dina mencoba menenangkan. Ia mencondongkan badan ke depan, menatap serius ke arah sahabatnya itu. Gua janji ini cuma sebentar. Kalau lo gak mau ikut, cukup jagain pintu masuk. Gua sama Arif yang jalanin. Lagian, apa salahnya coba? Cerita warga bilang, kalau beneran dilakukan, suara-suara buruh pabrik bakal kedengeran. Bayangin, kalau kita rekam, itu Arif terkekeh, meski ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan dari wajahnya. Kebayang fuse-nya. Tapi serius, Rak, lo gak penasaran? Malam ini, malam Jumat Kliwon, katanya ini waktu yang paling terbuka buat dunia sebelah. Mobil mereka akhirnya berhenti tepat di depan gerbang besi tua berkarat. Tulisan Pabrik Gula Manis Jaya hampir tak terbaca, tertutup lumut dan cat mengelupas. Angin malam menggesek seng-seng yang longgar, menimbulkan suara berdecit seperti keluhan panjang. Ya Allah, gumam Raka lirih. Tempat ini beneran kayak neraka. Ia menggenggam setir erat-erat, mencoba menolak perasaan dingin yang menyusup ke tulangnya. Dina mengangkat kameranya, menyorot gerbang yang menjulang. Oke guys, kita udah sampai di depan pabrik gula angker yang katanya berhantu. Malam ini kita bakal ngebuktiin sendiri, apakah cerita ritual tengah malam itu nyata atau cuma mitos. Din, potong Raka cepat. Suaranya tegas meski samar bergetar. Gue cuma mau bilang, kalau ada hal aneh, kita cabut. Jangan maksa Dina menoleh. Tersenyum tipis, tapi matanya berkilat penuh obsesi. Setuju, Rak. Tapi ingat, kadang yang bikin kisah jadi legenda adalah orang-orang yang berani ngebongkar misterinya. Serius, gue ngerasa ada yang ngawasin.
bisik Raka sambil menyorotkan senter ke arah celah-celah dinding pabrik yang dipenuhi lumut. Suara langkah kaki mereka bergema, berpadu dengan suara kelelawar yang berterbangan di atas kepala. Bau apek dan manis yang aneh memenuhi udara, seperti sisa gula basi bercampur debu. "Rak, jangan bikin gua makin deg-degan," ujar Arif sambil menyalakan rokok kedua. Ia menghembuskan asap pelan, mencoba menenangkan diri. "Kita baru masuk, jangan udah ngomong yang aneh-aneh." Dina, dengan handycam menempel di wajahnya, sibuk merekam setiap detail. Karung-karung gula sobek yang berserakan, mesin tua berkarat yang tampak seperti monster membeku, dan dinding penuh coretan tak terbaca. "Lihat ini guys," katanya setengah berbisik. "Ada simbol di tembok, kayak lingkaran dengan segitiga di tengah. Mirip tanda ritual." Arif mendekat, menyorot dengan ponselnya. "Astaga Din, ini beneran simbol pemanggilan. Gue pernah lihat di forum-forum. Biasanya dipakai buat ngikat sesuatu biar nggak kabur." "Ngikat apaan?" potong Raka cepat. Ia menatap curiga, seolah setiap bayangan di sudut ruangan bisa berubah jadi sosok. "Lo berdua jangan asal ngomong. Bisa aja ini cuma coretan nakal bocah kampung." Dina mengabaikan protes Raka, lalu membuka tas kecilnya. Dari dalam, ia mengeluarkan beberapa batang dupa, kotak korek, dan lilin putih panjang. "Oke, jam udah hampir tengah malam. Sesuai yang gue baca, kita harus nyalain lilin di 4 penjuru ruangan, terus bakar dupa di tengah simbol. Setelah itu, kita diam, tunggu mereka datang." Raka langsung melangkah mundur. "Gila, lo beneran mau coba?" "Din, ini kelewatan. Kita bisa pulang sekarang, edit aja footage dari luar." Udah cukup serem. Namun, Arif justru menepuk bahu Raka. Senyum tipis muncul di wajahnya meski matanya tampak cemas. "Rak, kalau kita mundur sekarang, percuma jauh-jauh datang. Lagian, lo nggak usah ikut masuk lingkaran. Lo cukup jagain pintu. Gua sama Dina yang urus." Raka menggeleng cepat, wajahnya pucat. "Lo berdua nggak ngerti. Gua pernah dengar cerita dari kakek gua. Katanya, di pabrik ini ada ritual gagal. Dulu, mandor pabrik nyoba manggil penunggu buat bikin pabrik tetap jalan meski bangkrut. Tapi ritualnya salah. Sejak itu, buruh-buruh mulai mati aneh. Ada yang masuk mesin, ada yang kehabisan napas di gudang. Semua katanya dipanggil sama sesuatu." Keheningan menelan mereka sejenak. Bahkan suara kelelawar mendadak hilang, seolah ikut mendengarkan. Dina menelan ludah, tapi genggaman pada kameranya semakin kuat. Kalau emang ada sesuatu, justru itu yang bikin cerita kita berharga. Kita rekam, kita buktiin. Arif mengangguk, lalu membantu menaruh lilin di 4 sudut ruangan. Nyala api kecil menciptakan bayangan menari di dinding berlumut. Dina menyalakan dupa dan menancapkannya tepat di tengah simbol aneh itu. Asap tipis melingkar, membawa aroma harum menusuk yang bercampur dengan bau apek pabrik tua. "Din, gua mohon, berhenti sekarang." Suara Raka parau, hampir putus asa. "Gua nggak mau lihat kalian kenapa-kenapa." Namun Dina hanya tersenyum samar, lalu berkata lirih, "Kalau memang mereka masih di sini, tolong tunjukkan diri kalian." Saat itu juga, suhu ruangan mendadak turun drastis. "Kalian ngerasain nggak?" Arif menghentikan gerakannya. Asap rokok yang baru saja ia hembuskan berhenti di udara, menggantung aneh, tidak buyar seperti biasanya. Matanya membelalak, menatap asap itu yang perlahan melilit ke arah simbol di lantai. "Apa-apaan ini?" Suara Raka bergetar, tangannya memegang erat senter yang tiba-tiba berkedip-kedip. "Din, matiin lilinnya. Gue serius, ada yang nggak beres." Dina tetap merekam, meski tangannya ikut gemetar. Ini gila. Kamera gue nangkep asapnya kayak ditarik ke tengah. Guys, ini bukti." Suaranya penuh antara rasa takut
dan antusias. Tiba-tiba terdengar bunyi gedebuk keras dari arah mesin tua di sudut ruangan, seperti ada benda berat yang jatuh atau seseorang menghantam logam dengan keras. Mereka semua terdiam, hanya suara napas tercekat yang terdengar. "Siapa di sana?" teriak Arif, meski suaranya terdengar lebih seperti menantang ketakutan dirinya sendiri. Ia menyorotkan ponsel ke arah sumber suara, tapi hanya terlihat mesin berkarat dengan roda gigi membeku. Tak ada jawaban, hanya bunyi berderit dari rantai tua yang bergoyang sendiri. "Din, gua nggak kuat. Gua sumpah kita harus keluar," desak Raka. Pelipisnya berkeringat meski udara semakin dingin, menusuk tulang. Ini bukan main-main. Bukan sekadar mitos Dina menelan ludah, tapi obsesinya menahannya. Ia melangkah sedikit ke depan, mendekati lingkaran simbol. "Kalau memang ada yang masih di sini, kasih kami tanda. Kami ingin tahu cerita kalian seketika." Lilin di sudut kiri padam dengan sendirinya. Api kecil itu seperti ditiup angin tak kasat mata. Arif mundur 2 langkah, wajahnya pucat pasi. "Anjir, itu bukan angin biasa. Pintu semua ketutup, Din." Mereka bertiga serentak menoleh ke arah pintu besar di belakang. Benar saja, pintu besi tua yang tadi dibiarkan sedikit terbuka kini tertutup rapat. Bahkan terdengar bunyi klik, seperti digembok dari luar. "Ya Allah, kita dikunci!" jerit Raka, hampir terisak. "Gue udah bilang, ada yang nggak mau kita di sini." Lalu, samar-samar terdengar suara seperti nyanyian, pelan, panjang, dan serak. Suara itu seakan berasal dari dinding, bergema di seluruh ruangan. Suara sekelompok orang yang menyanyikan tembang kerja lama, seperti nyanyian buruh pabrik, tetapi nadanya penuh kesedihan. Arif menutup telinganya, wajahnya pucat. "Lo denger itu?" suara orang nyanyi. Tapi nggak ada siapa-siapa. Dina merekam panik, handycamnya terarah ke segala sudut. "Astaga, ini beneran, gue nangkep audionya. Guys, ini yang gue cari, bukti." Namun tiba-tiba, dari balik mesin tua, tampak bayangan tinggi besar bergerak perlahan. Bentuknya kabur, seperti asap pekat, namun matanya berkilat merah menyala. Raka langsung menjerit, "Lari! Din, matiin kameranya! Lari!" Dan saat itu juga, lilin kedua padam, membuat ruangan semakin tenggelam dalam kegelapan. "Din!" Raka berteriak histeris ketika sesuatu melintas cepat di depan matanya. Bayangan hitam yang bergerak seperti asap pekat, namun memiliki bentuk tubuh. Senter di tangannya bergetar, sinarnya menyorot ke dinding penuh karat yang kini dipenuhi bercak basah, menyerupai darah segar. Astaga, dindingnya! Dari mana datangnya semua ini? Arif mencoba meraih tangan Dina, tapi tubuhnya tiba-tiba terdorong keras ke belakang, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menghantam dadanya. Ia terhempas menabrak mesin tua hingga mengerang kesakitan. "Ah, ada yang dorong gue. Sial, ada sesuatu di sini." Dina berlari mendekat, handycam masih merekam meski gambarnya berguncang liar. "Arif, lu nggak apa-apa?" Ia jongkok panik di sebelah sahabatnya, tapi Arif hanya bisa menggeleng dengan wajah ketakutan. Gue ngerasain tangan dingin narik gue. Beneran ada yang nyentuh gue, Din." Lilin ketiga tiba-tiba padam, menyisakan hanya satu nyala kecil yang berjuang melawan kegelapan. Suara nyanyian misterius itu semakin keras, kini bercampur dengan bunyi seperti derap langkah banyak orang. Seolah-olah puluhan kaki berbaris di lantai beton, mendekat perlahan. "Din, udah cukup." Raka menjerit, air mata menetes di pipinya. "Lu mau apa lagi? Kita udah dapat bukti. Ayo keluar, gue mohon. Gue nggak mau mati di sini." Tiba-tiba, kamera Dina menangkap sosok buram, berdiri di lingkaran simbol. Bentuknya menyerupai pria dengan pakaian buruh pabrik, namun wajahnya tertutup kain putih penuh noda hitam. Bahunya berguncang seperti orang yang terisak menangis.
Ya Tuhan, bisik Dina tanpa sadar, matanya membelalak. Itu kayak buruh yang diceritain orang-orang. Dia masih di sini. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Dari balik kain putih, suara serak dan berat keluar, menggema di seluruh ruangan. Kenapa kalian ganggu? Arif yang masih duduk lemah langsung memaki. Din, matikan dupa itu. Sekarang juga. Lo gak ngerti, kita udah bener-bener manggil mereka. Mereka marah. Dina gemetar, tapi kameranya tetap merekam. Aku cuma pengen tahu cerita kalian. Aku cuma mau dengar. Sosok itu melangkah keluar dari lingkaran, dan setiap langkahnya membuat lantai bergetar halus. Nyanyian berhenti mendadak, digantikan suara tangisan banyak orang, tumpang tindih, menyayat hati. Lalu, udara dingin menusuk semakin parah. Dari arah dinding, puluhan bayangan lain muncul. Bayangan orang-orang tanpa wajah, mengenakan pakaian buruh pabrik lusuh. Mereka berbaris di belakang sosok utama, berdiri kaku, matanya kosong, seolah menatap ketiga anak muda itu. Din, matiin sekarang. Raka berlari ke tengah lingkaran, mencoba menendang dupa dan lilin terakhir. Namun tepat sebelum kakinya menyentuh, sebuah tangan hitam pekat muncul dari lantai, mencengkeram pergelangan kakinya dengan kuat. Raka menjerit sekeras-kerasnya, tubuhnya tertarik ke bawah, seakan lantai pabrik berubah jadi lumpur hidup. Dina dan Arif hanya bisa membeku, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Raka! Jerit Dina histeris, handycam di tangannya hampir terjatuh ketika ia melihat kaki Raka sudah separuh tertelan lantai berdebu. Tangan hitam pekat itu mencengkeram makin kuat, kuku-kukunya panjang menancap ke kulit, hingga darah menetes membasahi lantai. Din, tolong! Raka meronta sekuat tenaga, wajahnya memerah penuh ketakutan. Tolong tarik gue gak mau mati di sini. Arif bangkit dengan tertatih, meski dadanya masih terasa sakit akibat terhantam sebelumnya. Ia berlari mendekat, meraih kedua tangan Raka. Pegang gue, Rak. Tahan, jangan lepas. Ia berusaha menarik, urat di lengannya menegang. Namun semakin kuat ia berusaha, semakin dalam tubuh Raka terseret ke lantai. Ya Allah, ini gak masuk akal. Arif berteriak. Keringat dingin bercucuran di wajahnya. Lantainya kayak lumpur hidup. Sementara itu, bayangan-bayangan buruh yang berdiri berbaris mulai bergerak maju. Suara langkah kaki mereka bergemuruh, meski tubuh mereka seolah melayang. Mata kosong mereka menatap dingin, dan dari mulut-mulut tak berbentuk itu terdengar bisikan serempak. Tinggal di sini bersama kami. Dina panik, menoleh ke sekeliling, mencari cara. Gua harus gimana? Dupa, lilin, apa gua matiin aja semua? Raka menjerit makin keras, kini tubuhnya sudah sampai ke pinggang tertelan lantai. Dina! Cept! Tanpa pikir panjang, Dina berlari ke tengah lingkaran, menendang dupa yang masih mengepulkan asap. Bara kecil beterbangan, namun tak ada perubahan. Sosok-sosok buruh justru makin dekat. Wajah mereka perlahan tampak jelas, mata kosong, kulit pucat kebiruan. Sebagian bahkan tampak hancur seperti korban kecelakaan mesin. Astaga! Dina menutup mulutnya, hampir muntah. Mereka korban pabrik ini. Arif terus menarik tubuh Raka, namun kekuatan misterius itu terlalu kuat. Din, lilin, matiin lilinnya. Dengan tangan gemetar, Dina meraih lilin terakhir yang masih menyala. Ia meniup keras, nyala api itu padam seketika. Dalam sepersekian detik, ruangan tenggelam dalam kegelapan total. Hening, suara tangisan, nyanyian, langkah kaki, semua berhenti. Yang terdengar hanya napas terengah 3 anak muda itu. Lalu tiba-tiba, suara bisikan lembut merayap di telinga mereka. Kalian sudah datang, tak ada jalan pulang.
Raka menjerit terakhir kalinya. Tubuhnya mendadak tertarik dengan keras ke bawah. Arif tak sempat mempertahankan genggamannya. Tangan Raka menghilang, lenyap tertelan lantai yang kembali padat seperti semula. Hanya bercak darah yang tersisa di lantai beton berdebu itu. "Raka!" Dina meraung, jatuh berlutut sambil menangis histeris. Handycam masih merekam wajahnya yang penuh horor. Arif terdiam, tubuhnya kaku. Wajah pucatnya menatap lantai kosong. Dia beneran hilang, ditelan tempat ini. Lalu, dari kegelapan, mata merah menyala kembali muncul. Kali ini, lebih banyak, puluhan pasang menatap mereka dari segala arah. "Din, kita harus keluar." Arif menggoncang bahu Dina yang masih terisak. Wajahnya tegang, matanya liar menatap ke segala arah. Dari balik kegelapan, puluhan pasang mata merah menyala semakin dekat, disertai langkah serempak yang berat seperti tentara hantu berbaris menuju mereka. Dina mendongak, air matanya bercampur keringat. Kita ninggalin Raka, Rif. Gue nggak bisa. Lo mau mati di sini juga?" Potong Arif dengan suara parau. "Raka udah nggak ada, Din. Kita harus kabur sebelum tempat ini nelen kita semua." Dengan senter yang nyaris kehabisan baterai, Arif menyorot ke arah pintu besi. Ajaibnya, pintu itu kini sedikit terbuka, seakan memberi jalan keluar. "Lihat, jalannya kebuka. Ayo cepat." Mereka berlari sekuat tenaga. Suara langkah mereka bergema di ruangan besar itu. Namun, setiap kali mereka mendekati pintu, suara berat pintu besi berderit menutup lagi, perlahan, seakan mengejek usaha mereka. "Cepetan, Din." Arif menarik tangan Dina. Nafasnya memburu, dada terasa sesak. "Kalau pintunya nutup, kita habis." Tiba-tiba, dari arah dinding, sosok-sosok buruh itu muncul satu persatu, melangkah kaku menghalangi jalan. Pakaian kerja mereka lusuh penuh noda gula, wajah mereka tanpa ekspresi. Namun, tatapan kosongnya menusuk jantung. Salah satunya mendekat, suaranya serak berbisik. "Tinggallah, gantikan kami. Kerja selamanya." Dina menjerit, berlari ke arah berlawanan. "Enggak, gue nggak mau." Handycam masih ia genggam. Lampunya berkedip-kedip, menyorot wajah-wajah hancur penuh darah. Arif membanting sebuah pipa karatan ke lantai, berusaha menghalangi mereka. "Menjauh, jangan dekat-dekat," teriaknya, meski suaranya lebih terdengar putus asa daripada berani. Tiba-tiba, suara sirin pabrik tua meraung sendiri, padahal mesin-mesinnya sudah mati puluhan tahun. Lampu-lampu neon di langit-langit menyala dan padam bergantian, menciptakan bayangan kacau. Di tengah hiruk-pikuk itu, suara dentuman mesin tua berputar sendiri, berisik seolah pabrik itu hidup kembali. "Rif, pabrik ini kayak bangun lagi." Suara Dina nyaris hilang, wajahnya pucat pasi. Dari atas, rantai-rantai berkarat berayun keras, beberapa terlepas dan jatuh menghantam lantai, hanya beberapa inci dari mereka. "Lari!" Arif mendorong Dina ke depan. Mereka berdua berlari melewati deretan mesin tua. Sosok-sosok buruh terus bermunculan, seakan tiap mesin memuntahkan arwah baru. Tangan-tangan pucat terulur dari kegelapan, mencoba meraih mereka. Akhirnya mereka sampai di depan pintu besi yang kini hampir tertutup. Arif mendorong dengan sekuat tenaga. "Din, bantuin gue!" Dina meletakkan handycam di lantai, ikut mendorong. Pintu itu berderit keras, terbuka sedikit lebih lebar. Dari celahnya, udara malam segar terasa, memberi harapan. Tapi tepat saat itu, suara berat bergema di seluruh ruangan. Tidak ada yang boleh keluar. Pintu tiba-tiba menutup sendiri dengan hentakan keras, hampir menjepit tangan Arif. Kegelapan kembali menelan mereka. "Din." Suara Arif bergetar, matanya menatap sekeliling. Puluhan sosok kini berdiri mengelilingi mereka dalam lingkaran, semakin rapat,
semakin dekat. Kayaknya ini akhir kita. Rif, jangan bilang gitu. Dina berbisik lirih, suaranya serak karena tangisan. Ia meraih handycam di lantai, menyalakannya kembali meski baterainya hampir habis. Lampu kecil dari kamera itu jadi satu-satunya cahaya yang tersisa, menyorot wajah-wajah buruh tanpa nyawa yang kini berdiri mengelilingi mereka. Arif menelan ludah, tubuhnya gemetar hebat. Din, mereka nggak bakal ngelepasin kita. Kita udah ganggu sesuatu yang seharusnya nggak pernah disentuh. Tiba-tiba, sosok pria dengan kain putih di wajahnya kembali muncul di tengah lingkaran. Kali ini lebih jelas, pakaiannya lusuh penuh noda gula. Lehernya memar seolah bekas jerat. Ia melangkah perlahan, dan setiap langkahnya membuat bayangan di dinding bergerak liar. Kami mati demi gula ini, demi pabrik ini. Suaranya berat, penuh dendam. Kami dipaksa bekerja sampai darah kering, sampai nyawa hilang, dan kalian datang untuk menertawakan penderitaan kami. Enggak, kami enggak maksud gitu. Dina berteriak panik. Kami cuma pengen tahu kebenaran. Kami cuma pengen cerita kalian didengar. Sosok itu berhenti tepat di depan Dina. Dari balik kain putih, terdengar suara tawa lirih yang menyayat telinga. Kalau mau tahu, maka kalian harus ikut jadi bagian dari cerita kami. Tiba-tiba, bayangan hitam merayap di lantai, melilit kaki Dina dan Arif. Keduanya menjerit bersamaan, tubuh mereka tertarik kuat ke arah lingkaran simbol. Handycam terlepas dari genggaman Dina, jatuh di lantai, namun masih merekam segalanya. Din! Arif meronta, wajahnya penuh teror. Gue nggak mau mati di sini, lepasin gue. Dina menangis keras, suaranya pecah. Tolong, kami salah, kami nggak seharusnya datang. Namun, jeritan mereka tenggelam oleh suara mesin tua yang kembali meraung keras, seperti pabrik itu hidup kembali dengan tenaga dari roh-roh yang terjebak di dalamnya. Bayangan buruh makin rapat hingga tak ada lagi celah. Dalam rekaman handycam, wajah Dina terakhir kali terlihat, pucat, penuh air mata, sebelum tubuhnya ditelan kegelapan pekat. Lalu kamera jatuh miring, menyorot lantai berlumut. Terdengar suara Arif menjerit panjang, lalu hening. Beberapa detik kemudian, sosok pria berkain putih itu mendekati kamera. Ia membungkuk perlahan, matanya yang merah menyala menatap langsung ke lensa. Suara seraknya berbisik, "Kalian berikutnya, siapapun yang menonton." Lalu kamera mati. Beberapa bulan setelah kejadian itu, warga menemukan mobil tua Raka terparkir di depan gerbang pabrik. Kuncinya masih tergantung, pintunya terbuka, namun tidak ada jejak Dina, Raka, maupun Arif. Yang tersisa hanya sebuah handycam di dalam tas lusuh, tergeletak di kursi depan. Dan konon, siapapun yang berani menonton rekaman terakhir itu sampai habis akan mendengar suara nyanyian buruh di telinganya pada tengah malam. Tidak ada yang pernah menemukan Dina, Arif, ataupun Raka. Yang tersisa hanyalah kamera kecil yang merekam semua kejadian malam itu. Hingga kini, pabrik gula tua itu tetap terkunci, dibiarkan hancur dimakan waktu, seolah menyimpan rahasia yang tak boleh dibuka lagi. Dan konon, siapapun yang menonton rekaman itu sampai akhir akan mendengar suara nyanyian buruh di telinganya saat tengah malam tiba. Pertanyaannya, beranikah kalian mendengarnya sendiri di malam ini?